Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kita kembali lagi membahas dari web UNBK ya, atau Ujian Nasional Berbasis Komputer. Tapi kali ini kita bukan untuk pendataan siswa atau pendataan server atau klien dan lain-lain, tapi di sini dari Puspendik atau Pusmenjar akan mengadakan simulasi terbatas khusus untuk anggota helpdesk teknis UNBK baik nasional, provinsi, kabupaten kota, dan juga proktor atau teknisi sekolah yang berminat. Jadi ini tidak wajib ya. Jadi dari Puspendik atau Pusmenjar akan mengadakan simulasi CPT daring ya, tapi bukan untuk siswa, tapi untuk helpdesk teknisi baik proktor maupun teknisi sekolah juga. Nah, tapi tidak wajib. Nah, dan ketentuannya simulasi CPT daring ini pertama tidak ada biaya dari pusat ya untuk peserta. Dan yang kedua, peserta dapat mengikuti simulasi dari kantor, sekolah ataupun dari rumah ya. Dan juga ketika peserta memiliki koneksi internet minimal 1 Mbps ya, komputer, PC ataupun laptop dengan spesifikasi memori minimal 2 GB, resolusi layar standar ya 1360 768 pixel dan OS minimal Windows 7 ke atas ya. Nah, yang keempat, peserta sanggup menjaga integritas pelaksanaan simulasi ini. Ya, yang kelima, telah mengisi survei komputer bagi proktor atau teknisi sekolah ya. Petunjuk selanjutnya nanti akan disampaikan ya. Dan untuk mengisi survei komputer silahkan teman-teman masuk ke web unbk.kemdikbud.go.id ini ya. Nah, lihat dulu yang paling bawah beritanya atau informasinya. Nah, dalam rangka persiapan AKM berbasis komputer atau CPT daring tadi, dimohonkan sekolah yang ingin mengikuti untuk melakukan survei komputer sebelum tanggal 18 April ya. Sebelum tanggal 18, data komputer yang diisi adalah komputer yang dimiliki oleh sekolah pada saat ini ya, bukan pinjam atau sewa ya. Jadi komputer yang dimiliki oleh sekolah pada saat ini ya. Nah, jadi itu diisi datanya. Nah, nanti kita akan melakukan simulasi CPT daring untuk proktor dan teknisi ya. Nah, untuk mengisi surveinya teman-teman bisa lihat di menu utama di paling bawah ini ada survei komputer di sekolah ya. Tinggal diklik. Nah, di sini ada beberapa isian. Saya sudah mengisi ya, yang isian sekolah itu udah isi dari sananya. Kalau kode posnya salah itu bisa dibetulkan ya. Nah, pertama isiannya adalah berapa jumlah siswa kelas 1. Nah, itu kelas 1 maksudnya kelas 7 untuk SMP, kelas 10 untuk SMA atau SMK ya. Itu kelas 10 yang pertama, bukan kelas 12 ya. Yang kedua, jumlah siswa kelas 2 atau kelas 8 untuk SMP atau MTS dan kelas 11 untuk SMA atau SMK ya. Nah, itu tinggal diisi teman-teman, ini jumlahnya saja, kelas 1 atau kelas 7 atau kelas 10 berapa, kelas 2, kelas 8 atau kelas 11 itu berapa jumlahnya. Yang selanjutnya, berapa besaran bandwidth internet di sekolah Anda ya. Satuannya apa? Itu bisa dipilih kbps, mbps maupun gbps ya. Tinggal diisi berapa puluh atau berapa ratus mungkin ya. Selanjutnya, berapa jumlah server PC yang memenuhi spesifikasi A. Nah, spesifikasi A itu yang mana ya? Ini spesifikasi A server atau PC minimal prosesor 8 core ya. 8 core, minimal memorinya 16 GB, OS-nya OS Windows 10 atau Linux Ubuntu ya, 14.04. Nah, memori ininya SSD minimal 256. Itu untuk spesifikasi A atau server PC spesifikasi A yang A ya. Itu ada berapa jumlahnya.
Yang kedua, selanjutnya berapa jumlah PC atau server yang memenuhi spesifikasi B. Nah, spesifikasi B itu di bawahnya yang A. Jadi spesifikasi B itu minimal prosesornya 4 core, memorinya minimal 8 GB, OS-nya tetap 10 ke atas ya. SSD minimal 128 GB ya. Nah, selanjutnya ini untuk klien ya. Berapa jumlah PC, laptop atau netbook yang dimiliki secara keseluruhan. Jadi secara keseluruhan itu berapa ya? Jadi secara keseluruhan semuanya yang dimiliki baik PC, laptop maupun netbook. Ini mungkin bisa dibilang saya sekitar segini ya. Tapi ini disesuaikan dengan kondisi sekolah teman-teman berapa yang dimiliki secara keseluruhan gitu ya. Selanjutnya berapa jumlah PC yang memenuhi spesifikasi C? Nah, spesifikasi C ini PC, laptop, netbook yang minimal memiliki resolusi 1360 kali 768 pixel dan memorinya hanya 8 GB ya. Itu spesifikasi C. Berapa jumlah PC-nya? PC ya. Selanjutnya berapa jumlah laptop atau netbook yang memenuhi spesifikasi C ya. Jumlahnya untuk laptop atau netbook berapa ya. Tinggal diisi. Nah, selanjutnya kalau udah diisi semua, tinggal kita teman-teman klik simpan. Ya, nah ini data udah berhasil disimpan ya. Jadi untuk survei komputer di sekolah cukup itu yang diisi. Jadi nanti tinggal menunggu informasi selanjutnya, sering-sering dibuka web UNBK-nya pada akhir-akhir ini karena nanti simulasi CPT daringnya petunjuk selanjutnya akan disampaikan kemudian ya. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan segera dibuka webnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.